Tapi itu kita jalan sebentar aja tiba-tiba kita udah ada di suatu pekuburan, pemakaman. Dan di pemakaman itu rame. Pemakaman itu rame. Bukan rame orang, tapi rame makhluk-makhluk astral yang nongkrong di situ. Ada yang pacaran pocong sama pocong pacaran gitu loh. Waduh. Tapi ini nggak halu, karena balik lagi saya pernah waktu jalan sama dia itu saya dikasih namanya bunga, kayak bunga mawar gitu. Itu saking saya penasaran nih bisa nggak nih dibawa sampai ke rumah. Saya tidur sampai rumah, saya coba pas saya bangun itu bener itu ada, cuma kayak daun udah kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue di Ratna Wulan Channel. Teman-teman, kali ini gue kedatangan narasumber yang cukup jauh dari Cibitung. Dia akan menceritakan pengalamannya pacaran dengan orang yang beda alam. Gimana pengalamannya? Kita langsung aja sapa narasumber kita, Bang Angga. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Pacaran beda alam, Bang. Jadi ini bukan manusia berarti ya, Bang? Bukan manusia. Oke, Bang, boleh ini, Bang, diceritain sedikit, Bang. Jadi ya intinya saya jalan kayak pacaran, kayak semacam sama mirip-mirip sama kayak pacaran kayak biasanya lumrah gitu aja. Cuman saya jalanin pacaran itu di alam yang beda. Oh, maksudnya nih pacaran beda alam tapi abang ke alam dia. Ya, bahkan Bukan dia bisa ke alam dia. bahkan dia juga ke alam saya juga. Oh, jadi abang ke alam dia dan dia pernah ke alam kita. Iya, betul. Oke, Bang. Sabar, tahan dulu. Teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share serta bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok Ratna Wulan Channel. Bang Angga, boleh diceritakan nih, Bang, dari awal, Bang. Oke. Silakan, Bang. Kejadian ini berawal sebenarnya di tahun 2012 lalu kan. Waktu itu saya umurnya masih sekitar 22 tahun. Tapi sebelum saya menceritakan di 2012 ini, saya akan flashback lagi ke masa saya waktu SD. Karena semua yang terjadi di 2012 itu ada kaitannya dari saya kecil sampai di tahun itu. Jadi gini, dulu waktu SD saya sering yang namanya mengalami itu kayak semacam tidur ketindihan. Kalau orang bilang itu ketindihan ya. Jadi begitu kita tidur itu kita sempat terbangun entah di jam berapa, tapi badan kita itu nggak bisa gerak. Itu Dan berlangsung kapan? Itu sering. Oke. Itu sering banget gitu. Jadi kita nggak bisa gerak, tapi mata kita itu sudah bangun gitu. Kita bisa ngelihat situasi sekeliling kamar kita gitu kan, tapi badan kita nggak bisa gerak. Dan kalau menurut di ilmu kedokteran itu namanya sleep paralysis. Jadi semacam dia karena mempunyai rentan tubuh yang kurang fit atau sakit, kurang sehat, mungkin itu bisa terjadi. Oh, jadi ada penyebab medisnya ya? Ya, tapi kalau itu terjadi, itu hanya karena ada penyebab-penyebabnya. Tapi kalau saya hampir setiap hari ngalamin itu, dan saya yakin itu lebih ke mistis sih. Oke. Jadi setiap waktu kecil itu, waktu SD itu saya sering ngalamin seperti itu tuh sebenarnya belum paham. Jadi yang saya pikir itu ini cuma mimpi buruk gitu kan. Tapi itu keseringan. Hari ini mimpi, besok lagi terjadi begitu lagi, besok terjadi begitu lagi gitu. Dan ada suara-suara yang nggak jelas gitu. Itu begitu kita berontak pasti kita bangun kan. Itu sering terjadi kayak gitu. Nah, singkat cerita saya SMP. Ini saya udah mulai SMP, dan karena keseringan terjadi seperti itu, jadi di SMP itu saya udah mulai
mencari tahu sebenarnya, mencari tahu apa yang terjadi sama diri saya pada saat itu. Jadi saya coba mencari-cari di tanya-tanya orang yang lebih ngerti gitu. Dan ada satu ketika saya terjadi seperti itu, saya nggak berontak pada saat itu. Jadi begitu saya tidur, tiba-tiba saya kebangun, mata saya lihat itu kebangun. Padahal di sebelah saya itu ada kakak saya lagi tidur. Tapi badan saya benar-benar nggak bisa gerak. Berarti rohnya keluar? Belum pada saat itu. Lah kan ngelihat kakaknya tidur. Saya ngelihat pada posisi tiduran masih. Jadi kayak orang tidur aja begitu. Tidur, badan saya nggak bisa gerak, saya nengok sedikit gitu, cuma bisa nengok kepala dikit gitu doang, dan masih ada kakak saya di situ. Saya teriak di situ tuh kakak saya nggak dengar. Saya teriak sekuat-kuatnya nggak dengar gitu kan. Berarti intinya karena saya udah mempelajari, jadi saya ngomong begitu itu teriak nggak akan dengar karena emang alamnya udah beda sebenarnya. Nah di situ saya udah mulai dengar suara-suara lagi tuh, suara-suara yang aneh-aneh, yang nggak jelas gitu. Tiba-tiba ada muncul, dia tuh kayak lalu lalang tembus tembok kamar saya aja gitu. Saya lihat begitu. Saya sempat panik gitu, ketakutan. Saya berontak. Akhirnya saya bangun kayak gitu. Akhirnya saya coba memberanikan diri. Nah ini waktu kita balik lagi ke 2012 ini. Di sini saya pernah ngalamin saat saya tidur, saya mencoba untuk gak bangun. Itu saya coba lemesin aja, lemesin gitu kan. Karena kalau saya berontak, itu udah pasti saya bangun dari tidur. Saya coba lemesin. Karena saya udah sering ngeliat yang namanya lalu lalang kayak gitu, bentuk yang aneh-aneh kayak gitu. Saya nggak terlalu takut. Akhirnya saya lemesin, saya coba bangun, saya duduk. Begitu saya duduk, itu masih ada yang lewat-lewat gitu. Di sebelah saya itu masih ada saudara saya, ada kakak saya, dia lagi tidur. Itu saya panggil aja dia nggak dengar. Dan saya kagetnya, pas begitu saya nengok ke belakang, itu posisi saya yang tidur itu ada. Oh. Nah itu yang saya bilang. Ya, jadi waroh. Saya ngerasa kalau saya keluar dari tubuh saya gitu pada saat itu. Nah cerita ini mulai dari sini. Setelah itu saya coba untuk berdiri, saya coba jalan. Itu saya mau buka pintu aja nggak bisa, ngelos. Karena saya penasaran pada saat itu, saya pengen keluar rumah pada saat itu. Ngelos, akhirnya loh kok ngelos, akhirnya tembus tuh keluar. Nah begitu tembus keluar, udah di komplek yang biasa saya tempatin itu, rumah itu, saya ngelihat semua yang ada di situ yang nggak pernah saya lihat. Jadi kalau di alam nyatanya, namanya komplek di gang saya itu kan banyak rumah tuh. Itu rumah bagus-bagus kan, rumah bagus-bagus. Dan tapi kalau di alam itu saya lihat, entah itu alam mimpi atau apa saya nggak ngerti ya. Jadi begitu saya ngelihat di jalan itu rumah-rumah yang ada di samping-samping saya yang semua itu macam-macam bentuknya. Jadi kayak ada rumah yang tadinya bagus modelnya jadi kayak rumah tua. Jadi ada kayak rumah yang mau ambruk, rumah zaman dulu kayak begitu. Terus ada yang rumah penuh daah gitu loh. Jadi seakan-akan kayaknya apa ya, kayak mungkin saya nggak tahu tuh itu yang tinggal di situ tergantung amalan atau gimana, saya nggak ngerti itu. Dan saya coba jalan tuh pelan-pelan, coba jalan-jalan, lihat sekeliling. Di situ itu sampai saya ngelihat ada sosok tinggi besar, dia matanya nyala merah gitu, bulu semua. Itu jalan, itu kayak pada ngeliatin saya gitu, pada kayak melotot gitu, kayak heran gitu. Sampai ada itu juga ada yang bentuk orang juga biasa, seperti biasa tuh ada lagi jalan gitu. Sampai saya ngeliat itu ada pocong, itu sama pocong lagi itu jalan berbarengan. Itu benar-benar aneh lah gitu kan, benar-benar aneh di alam itu, udah benar-benar aneh. Dan ya ada suatu ketika tuh bikin saya takut itu, tiba-tiba saya itu dikejar sama sosok semacam kayak apa ya, kayak tuyul gitu, kayak cuman mukanya tua, kepalanya botak gitu, pakai popok gitu. Saya dikejar sama dia sampai saya lari lagi ke rumah. Saya coba, karena saya udah ngerti gimana caranya kita bisa balik lagi gitu. Saya ke rumah, saya ke kamar, saya coba tidurin tubuh saya itu, saya coba berontak, dan akhirnya saya bangun. Dan seketika apa yang ada di kamar saya itu normal lagi, nggak semencekam apa yang dialami itu tadi.
2 hari kemudian saya ngalamin itu lagi. Dan saya berpikir saya harus lebih berani lagi pada saat itu. Dan saya tidur, benar aja saya bangun situ, saya coba jalan-jalan lagi keluar. Dan benar saya ngeliat orang lewat, inilah itu yang kiranya itu kayak aneh lah, ada yang kepalanya nggak ada gitu loh, mukanya rata itu ada macem-macem. Itu dia itu kalau ngelihat saya itu kayak orang aneh gitu, kayak mungkin di pikiran gini kali ya, kok ada manusia bisa masuk ke sini gitu apa gitu, nggak ngerti saya. Disitulah saya ketemu sosok perempuan, yang lainnya pada kelihatannya nyeremin, ngenakutin, tapi tiba-tiba dia datengin saya. Sosoknya ini nggak seseram apa yang kita bayangin gitu loh. Jadi kayak orang biasa aja ya, perempuan biasa. Dia itu cantik, pakai baju dress panjang gitu aja, cantik, kayak orang biasa aja. Dia nyamperin saya tuh, Bu, nyamperin saya. Kata dia bilang gini, kamu mau kemana? Kata dia gitu. Enggak, saya cuma mau jalan-jalan aja, saya bilang gitu kan. Saya dialog itu sama dia, dialog gitu. Kamu tinggal di mana? Kata dia gitu. Rumah saya ada di gang sebelah, saya bilang. Oh, kata dia gitu. Akhirnya dia ngajak saya jalan, sekeliling-keliling itu jalan-jalan. Itu benar-benar saya ngelihat ada sosok orang tuh duduk tuh nangis di depan rumah gitu kan. Kata dia nyeritain tuh, itu belum lama meninggal. Jadi dia itu belum bisa move on di tempat ini, kata dia gitu. Belum bisa nerima kalau dia itu meninggal, kayak gitu. Dan ini saya pengen ngelurusin. Jadi sosok yang saya temuin itu bukan berarti arwah, karena arwah itu udah nggak mungkin kita bisa ini kan. Dan ini pasti itu jin yang menyerupai orang-orang yang udah meninggal. Iya, betul. Ya. Jadi sama sosok seperti apa yang dia bilang ke saya tadi itu, yang lagi di depan rumah dia nangis. Itu sebenarnya sosok jin yang menyerupai orang yang baru meninggal. Sampai ada satu tempat itu kita ngobrol, yang namanya alam yang aneh gitu ya. Padahal kuburan dari tempat saya itu termasuk jauh. Itu sekitar ya ada 1 kiloan lebih lah jauh. Tapi itu kita jalan sebentar aja, tiba-tiba kita udah ada di suatu pekuburan, pemakaman. Dan di pemakaman itu rame. Pemakaman itu rame. Bukan rame orang, tapi rame makhluk-makhluk astral yang nongkrong di situ. Ada yang pacaran pocong sama pocong pacaran gitu loh. Waduh, itu aneh kan? Nah, terus ada kuntilanak juga, ada yang di pohon, ada yang duduk di kuburannya sendiri. Itu macam-macam di situ. Itu kalau mungkin kalau di alamnya mereka itu seperti taman gitu loh. Seperti taman yang dia nongkrong-nongkrong gitu. Jadi ajak ke situ. Sebenarnya saya agak-agak takut kalau ngelihat penampakan-penampakannya itu, agak-agak ngeri juga gitu. Apa baunya tuh bau anyir, kayak bau amis gitu. Di pemakaman itu baunya bau amis. Saya diajak ke situ, saya ngobrol-ngobrol. Ternyata perempuan yang jalan sama saya ini dia meninggal dulunya. Dia cerita sama saya. Jadi dia sebelum dia nikah, kira-kira hampir mau sebulan lagi mau nikah, dia meninggal sakit. Dan saya agak ini juga sih, pengen balik gitu. Saya takut saya nggak bisa balik lagi pada saat itu, karena emang kuburan itu saya nggak tahu atau kuburan di dekat tempat saya atau bukan, saya nggak tahu karena suasananya beda. Jadi seandainya kita di malam hari, langit itu kan gelap hitam, tapi kalau di alam itu langit itu warnanya warna kayak semacam petang, senja ya, persis kayak senja gitu. Jadi langit itu agak-agak kebiruan agak gelap gitu, jadi terang. Jadi apapun yang kita lihat di situ itu jelas gitu. Jadi emang mereka itu ada alamnya gitu. Dan saya juga ngerasa kok bisa gitu. Ternyata saya bisa ngelihat alamnya dia itu seperti itu. Saya diajak jalan, saya pacaran gitu kan, kayak orang pacaran gitu dah. Orangnya cantik banget itu. Rambutnya bule rambutnya kayak orang Belanda gitu orangnya. Pakai baju dress panjang gitu. Bajunya tuh warna putih kayak orang zaman dulu gitu. Tapi cakep. Dan dia bilang, saya suka lo sama kamu, kata dia gitu. Hah? Dalam hati, masa gue disukai sama setan gitu kan, dalam hati saya begitu.
Saya iya aja karena saya takut kan pada saat itu. Oh iya gitu, jalan-jalan gitu, dikasih lihat apa namanya, ada yang kuburan baru di situ tuh ada sosok orang yang duduk di kuburan itu nangis juga. Jadi macam-macam itu di alam itu, dan itu semua saya yakin tuh cuma jin yang menyamar jadi itu kan. Akhirnya saya coba balik ke rumah, saya terbangun lah di situ, saya terbangun. Dan beberapa hari kemudian itu saya datang lagi di mimpi itu lagi, saya ketemu dia, saya jalan-jalan sampai saya pernah melakukan yang itu sama. Oh oke. Iya, saya pernah ngelakuin itu, dan itu saya ingat ngelakuin itu di suatu gang. Jadi kayak ada sebelah sini di kuburan, sini tuh ada gang sempit. Saya ingat situ. Itu saya bisa loh menyentuh dia, itu bisa. Saya pegang, saya bisa. Sampai saya berpikir, apa ini ada di alam mimpi aja kata gitu kan. Saya pengen itu dia bisa muncul di alam saya pada saat itu. Dan gak untuk kemungkinan ternyata benar dia muncul. Dia pertama kali muncul saat saya tidur. Saya mau tidur. Begitu saya mau tidur, saya berbalik muka, dia tiduran di samping saya. Itu saya belum tidur. Dia senyum, saya kaget kan. Loh, kamu kok ada di sini? Dia bilang gitu kan. Terus kata dia, iya aku kangen sama kamu, kata dia gitu. Tapi saya nggak bisa nyentuh. Saya begini nggak bisa nyentuh. Dan itu sering ikutin saya. Dia hanya ada di maghrib ke bawah. Jadi maghrib ke malam itu pasti saya selalu lihat dia. Setiap saya jalan kemana itu emang dia nggak ngikutin persis di saya, tapi setiap saya jalan di mana tuh, seandainya saya jalan keluar atau kemana, dia tiba-tiba ada di depan saya ngeliatin gitu, kayak ngawasin gitu terus. Dia sempet kayak ngawasin gitu terus. Kadang saya jalan sama teman saya perempuan gitu, jalan perempuan, itu mukanya dia berubah kayak marah gitu. Dia tiba-tiba sampai bisa datang ke alam saya sendiri, bisa datang gitu. Sampai saya itu ngerasa apa ya, lama-lama tadinya suka ngelihat dia, sampai kayak ada perasaan gimana, tapi nggak mungkin lah masa punya perasaan sama jin gitu. Tapi lama-lama saya merasa keganggu juga kan dengan kehadiran dia itu. Saya selalu kemana-mana, saya selalu diikutin. Emang kalau siang itu mungkin nggak ada, dia nggak pernah ngikutin. Tapi kalau begitu abis maghrib, saya pergi kemana, saya mau ke toilet, dia ada di depan saya. Saya ke toilet pun, saya mau buang air, buang apa, dia ada di depan saya, berdiri diam aja begitu sambil senyum. Coba, itu kan tandanya kita udah kayak merasa keganggu banget kan pada saat itu, kayak kita dikejar-kejar gitu. Saya berpikir itu gimana caranya supaya dia itu nggak ngejar-ngejar saya lagi pada saat itu kan. Dan saya sempat cerita ke teman, saya minta pendapat teman-teman, gua ini lagi aneh. Gue dari sering udah setahun lebih ini, saya tuh dikejar-kejar sama sosok perempuan yang benar-benar nggak nyata gitu. Orang bilang, lu halu kali, kata dia gitu kan. Tapi ini nggak halu, karena balik lagi, saya pernah waktu jalan sama dia itu, saya dikasih namanya bunga, kayak bunga mawar gitu. Itu saking saya penasaran, nih bisa nggak nih dibawa sampai ke rumah. Saya tidur sampai rumah. Saya coba, pas saya bangun itu bener itu ada, cuma kayak daun udah kering. Bunganya udah kering? Udah kering. Dan bukan bunga, kayak daun yang udah kering. Udah gak ada tangkainya. Saya ngeremes itu pas bangun, udah kering gitu aja. Dan ini berarti kan tandanya emang bener ada gitu. Saya itu gak halu gitu, gak benar-benar gak halu. Teman saya ceritain begitu, dan dia nyaranin mendingan lu diruqyah aja kayak gitu. Tapi lo harus siap katanya kalau udah diruqyah tadi. Nah semenjak itu saya berharap nih, mudah-mudahan bisa ketemu lagi nih. Kalau ketemu, saya tuh pengen ngomong kalau mendingan kita hubungannya sampai sini aja gitu kan. Mungkin dia lebih bisa ninggalin tanpa diruqyah atau gimana gitu. Bener aja, saya di awal 2014 itu kan
saya rencana mau nikah pada saat itu. Saya udah punya pasangan. Saya berpikir mungkin dia emang udah saatnya saya nggak mau dikejar-kejar sosok itu lagi kan. Jadi saya kasih tahu namanya Dea. Dia ngakunya namanya Dea. Dan pada saat itu saya berpikir gimana caranya si Dea ini nggak ngejar-ngejar saya lagi kan. Dan benar aja saya ketemu, saya bilang sama dia, ini ketemu di alamnya dia pada saat saya itu tertidur itu. Dan saya bangun, saya ketemu sama dia. Saya bilang, Dea, kayaknya kita nggak bisa terus sampai sini. Kita nggak bisa, hubungannya nggak bisa jalan terus karena kita beda alam, gitu kan. Kita nggak bisa menjalani hubungan ini terus. Saya takut nanti terjadi apa-apa. Dan tahu nggak? Tadinya dia yang wajahnya cantik, benar-benar cakep lah gitu bule. Sekejap setelah saya ngomong gitu, mukanya berubah. Waduh, kayak apa? Mukanya berubah, benar-benar berubah. Itu benar-benar hancur gitu. Mukanya tuh hancur, di banyak darah gitu. Dan itu kayak urat semua gitu. Kayak urat semua. Dia marah, dia nyekek saya, ya gitu. Dia nyekek saya itu sampai sekencang-kencang saya nggak bisa napas. Nyekek saya, dan akhirnya tuh saya kebangun di saat itu. Saya berontak, saya kebangun. Langsung saya bisa napas itu. Saya kebangun, ini udah bener dah. Kayaknya emang harus diruqyah nih, dia bilang gitu. Dan 2 hari kemudian saya pergi ke orang yang bisa ngeruqyah saya kan pada saat itu. Saya minta, dia nanya kenapa? Saya itu selalu diikutin bayangan-bayangan perempuan, saya bilang. Dia selalu ngeganggu saya. Setiap saya di mana pasti ada, setiap saya di mana pasti ada, dia bilang. Saya bilang gitu. Ya udah, berarti Mas udah siap diruqyah katanya. Pada saat diruqyah itu, saya itu kayak saya nggak inget apa-apa. Waktu diruqyah itu saya inget terakhir itu pas diajak ngobrol sama dia, kepala saya dipegang, jadi dibaca-baca. Itu setelah itu saya nggak inget apa-apa. Dan setelah saya sadar itu ternyata katanya orang-orang yang ngelihat saya itu di situ, katanya sosok perempuan itu masuk ke badan saya katanya. Dia meronta-ronta, dia nggak mau dipisahkan katanya gitu kan. Tapi akhirnya bisa dipisahkan saat itu juga. Dan katanya saya itu meronta-ronta sampai nangis, nggak kayak ini. Saya tahu saya bangun-bangun, saya sadar itu saya udah capek, badan saya udah pegel semua, kepala saya pusing, sini air mata semua gitu. Saya nggak tahu ternyata tubuh saya itu dimasukin sosok dia itu. Kesurupan ya? Iya, kayak kesurupan gitu. Akhirnya dia keluar, katanya udah keluar, dan dia yang ruqyah saya itu bilang sosok dia udah pergi. Sosok dia udah pergi, dan Masnya ini intinya jangan lupa terus sholat, ibadah, kata gitu kan, supaya sosok yang itu lagi itu nggak datang lagi ke kita, kata dia gitu. Tapi dia udah rela katanya, dia udah pergi, dia bilang gitu, dia nggak akan ganggu Masnya lagi. Ya cobalah kita nanti sehari, 2 hari, 3 hari ke depan ya, kalau emang masih digangguin, masih sosok orang itu, Mas datang lagi ke saya, kata dia gitu. Oh ya udah, saya terima kasih banyak kan, saya udah bisa ngilangin dia itu. Dan bener aja setelah keesokan harinya itu saya nggak didatengin sosok perempuan itu lagi. Dan mimpi pun mimpi biasa aja gitu, nggak sampai ketemu sosok dia lagi itu. Dan itu yang terjadi di diri saya pada waktu itu 2012. Bang Angga, ini kan sepertinya roh yang keluar dari badan ya. Karena Bang Angga kan bisa ngelihat sendiri badannya tidur. Tapi Bang Angga secara roh jalan-jalan sebetulnya. Nah, si cewek ini yang si Dea ini, itu penampilannya waktu dia di alamnya dia tuh seperti apa, dan waktu dia datang ke alam kita nih di dunia ini terus seperti apa? Bedanya apa? Nggak ada bedanya, sama. Jadi tetap bajunya, wajahnya semua sama. Cuma dia berubahnya pada saat kalau dia marah, gitu aja. Berubah tadinya cantik jadi serem gitu, gak enakin banget ngeliatnya. Nah, sorry nih, waktu melakukan sesuatu itu di alamnya dia. Di alamnya dia.
Tapi bisa disentuh. Bisa disentuh. Nah, waktu dia datang ke dunia nih, ke alam kita nih, yang real, Ya. itu dia bisa disentuh nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa disentuh. Kita bisa ngelihat aja. Cuma ngelihat. Nah, dia ini kan kayak neror ya. Tuh. Neror di mana Bang Angga berada, dia ada. Iya. Dia melakukan apa aja tuh selain dia liatin doang? Dia nggak bisa nyentuh saya pada saat itu kan. Ya intinya setiap saya di mana dia tuh selalu ada. Tapi tidak tersentuh. Tidak tersentuh. Jadi saya ngerasa risih gitu. Ketika saya bermain sama teman saya mau ngomong jangan di situ, ntar dikira saya orang gila ngomong sendiri gitu kan. Jadi saya kebanyakan memendam sebenarnya. Jadi kayak saya ke kamar mandi, tiba-tiba di depan saya ada dia lagi diem berdiri gitu. Saya pengen suruh pergi, ya nggak pergi gitu. Jadi kayak kerasa diteror gitu. Ya kalau berarti yang ngeliat kan cuma Bang Angga doang. Iya, betul. Sementara teman-teman yang lain kan nggak Nggak ngeliat. ngeliat. Kalau ngomong kan jadi kayak orang gila juga. Nah ya. itu dia. Makanya. Nah, setelah di ruqyah nih Bang. Setelah di ruqyah kan ternyata dia sempat kesurupan ya, Yeah. kemasukan dia. Terus dia pengennya nggak mau ditinggal Yeah, kan, dia mau terus. Akhirnya tapi bisa diusir. Bisa diusir. Dan sampai sekarang tidak kembali. Saya nggak pernah ketemu dia lagi. Udah ketemu lagi. Tuh waktu ruqyah itu permintaannya apa aja Bang? Kan biasanya kalau setan tuh kalau diusir minta apa gitu. Enggak sih, lebih nggak minta apa-apa. Dia waktu saya di ruqyah itu, saya benar-benar nggak sadar. Jadi saya masih ingatnya itu ketika kepala saya dipegang sama bapak itu waktu saya mau di ruqyah, kepala dipegang itu. Itu saya ingatnya cuma sampai situ. Begitu saya tutup mata itu saya nggak sadar. Tiba-tiba saya bangun tuh saya udah capek semua badan saya. Udah capek, keringetan. Jadi dia kayak saya cuma mendengarkan apa yang bapak itu bilang, katanya tadi sosok itu masuk ke tubuh kamu kata dia. Dan dia nggak mau dipisahkan. Yang itu. Dan saya nggak tahu kenapa apa yang dikasih sama bapak itu ke sosok itu sampai dia bisa keluar. Saya nggak tahu itu pada saat itu. Karena pingsan ya. Karena benar-benar saya nggak sadar. Nah, ini kan istilahnya kan pacaran beda agama. Beda agama. Pacaran beda alam, agama. Jadi yang satu ini memang di alam lain, nah Bang Angga di alam dunia ya. Di pertemuan itu kan ketika bermimpi kan, Iya betul. seolah-olah Bang Angga keluar dari Iya, jasadnya. Ini kan berlangsung sekitar 2 tahun ya Bang. 2 tahun dari 2 2012 sampai 2000. Nah efeknya ini selama 2 tahun diganggu itu, atau mimpinya tuh berapa lama nih? Misalnya dalam sebulan lah, berapa lama tuh mimpinya? Sering. Jadi seminggu itu bisa 4 kali. Oh, seminggu Saya bisa 4 dimimpiin. kali ya. Ya, Dan selalu ketemu liatin. si sosok cewek Ketemu ini pasti terus. ketemu. Karena begitu saya mimpi itu, begitu saya terbangun di alam itu, dia udah ada di hadapan saya, udah nungguin. Oh, kalau dalam 2 tahun ya, sebulan tuh 4 kali, seminggu 4 kali. Itu kan gimana itu dampaknya ke kehidupan nyatanya Bang Angga? Ya sebenarnya udah ada sih rasa kayak sayang gitu, bener-bener namanya udah berapa tahun itu kan, sudah 2 tahun lebih ketemu sama dia, sosok orangnya itu baik sebenarnya, dia itu baik, dia ngajak jalan-jalan, dia ngobrol, kadang bertukar pikiran. Mungkin saya itu kayak orang halu, tapi sebenarnya itu emang itu nyata, saya alamin itu betul nyata. Jadi kayak kita itu bener-bener lagi ngobrol sama orang yang bener-bener ada tuh. Jadi apa ya, kalau merasa kehilangan sih emang bener kehilangan, tapi saya lebih baik begitu karena di awal 2014 saya akan nikah pada saat itu. Jadi triggernya ini karena mau nikah, jadi Ya, udah selesai lah ini. Saya pengen tuh selesai. Selesai urusan hubungan ini ya. Sebenarnya itu kan ya agak aneh juga ya. Aneh. Dan jadi kayak habit gitu, mau Iya. ketemu. Iya. Nah terus waktu kalau ketemu nih, jalan-jalannya kemana Bang? Diajak jalan-jalan kemana? Jadi di kompleks saya itu ya sama aja. Jadi kayak di dunia nyata itu. Cuma perbedaannya antara dunia nyata sama dunia yang saya datengin, itu perbedaan cuma suasana aja. Kalau rumah-rumah tetap ada di dunia alam itu juga ada, rumah-rumah itu ada. Kita jalan-jalan. Cuma bedanya di alam itu kita bisa ngeliat semua makhluk-makhluk yang ada sekitar situ, kita tahu. Contoh di rumah itu di pojokan selalu ada pocong. Oh, jadi kita tahu posisi titik-titik makhluk-makhluk yang biasa di situ tuh kita lihat. Tapi kalau di dunia nyata kita nggak akan ngelihat gitu.
Jadi mungkin emang setiap tempat itu, setiap rumah pasti ada yang nunggu kan, dan itu kita bisa ngelihat gitu. Jadi kita jalan-jalan ke apa namanya, ke gang, ke itu sampai ke kuburan pun kita jalan. Berarti setiap ketemu ini diajak jalan-jalan sebenarnya di lingkungan yang sama, di kehidupan nyata, betul. cuma dengan keadaan yang berbeda. Beda. Banyak makhluk-makhluk yang memang udah sebenarnya tidak ada tapi ada. Ada di alam itu. Ini lebih ke indigo atau kemana ya, Bang? Aduh, saya kurang ngerti kalau kayak gitu. Saya belum, nggak tahu kalau itu indigo atau gimana, saya kurang ngerti. Yang jelas saya ngalaminnya kayak gitu. Nah, kalau di kehidupan dia ya, ketika Bang Angga bertemu dia di kehidupan dia, itu bisa berpegangan tangan atau bisa. Dan di kehidupan dia itu nggak cuma kita doang, padahal itu banyak yang namanya setan-setan itu pacaran. Setan pacaran Pacaran di kuburan ada. Ada beda Saya jenis ngelihat. kayak pocong sama kuntilanak. Iya betul, kayak gitu, kayak tadi yang saya bilang ada kepalanya nggak ada, itu pacaran sama kuntilanak tuh ada. Jadi orang kayak bentuknya itu kayak laki-laki yang bajunya kaos tapi kepala yang nggak ada, nih darah semua itu dia gandengan sama sosok kuntilanak. Ini agak-agak membingungkan ya sebetulnya. Iya. Kan kayak ada, kalau kita bisa, ini kan film Insidious itu kan dia kan keluar rohnya kan dari jasadnya. Tapi ini Bang Angga mengalami itu selama 2 tahun, seminggu 4 kali. Kadang seminggu 2 kali ke 4 kali gitu. Selain Bang Angga, siapa lagi keluarga Bang Angga yang tahu atau menceritakan hal ini? Yang saya ceritakan atau iya, gimana? siapa anggota keluarganya, entah ibu, bapak atau saudara? Sebenarnya saya lebih cerita ke kakak saya sih. Saya cerita itu. Tanggapannya apa? Tanggapannya dia ya, udah lo mendingan lu banyak-banyak ibadah aja dah. Oh gitu. Ya, tapi gitu dia aja. Percaya? Dia bilang sih percaya, dia bilang. Tapi kayaknya antara percaya sama antara nggak percaya sih. Cuma dia bilang emang ini benar terjadi gitu. Dan dia bilang udah lu mendingan banyak-banyak ibadah. Tapi waktu kejadian Bang Angga ninggalin jasadnya Bang Angga di tempat tidur, itu pernah ada nggak yang mergokin ngelihat? Nggak ada. Jadi waktu saya bangun itu sebelah saya itu ada kakak saya lagi tidur sebenarnya. Dia pun nggak pernah tahu. Nggak tahu. Jadi yang dia lihat ya pasti saya lagi tidur. Oh, oke. Jadi dia nggak ngelihat yang jiwa saya keluar itu, dia nggak ngelihat. Jadi yang lihat dia itu pasti saya lagi tidur. Karena waktu saya bangun itu, saya duduk itu, saya ngelihat tubuh saya masih tiduran tapi saya udah duduk. Itu saya teriak-teriak pun nggak ada yang dengar di situ. Harusnya kalau saya teriak pasti dia bangun. Berapa lama tuh perginya? Nggak pernah lama sih. Kayak sekitar 10 menit, 15 menit. Perasaan saya begitu. Terus balik lagi. Terus balik lagi. Coba perasaan saya sekitaran segitu. Nah, ini kan Bang Angga sering pindah ke dunia lain lah istilahnya. Nah, ketika misalnya sekolah, di kehidupan nyata, pernah nggak ngelihat hantu-hantu? Nggak. Jadi dia muncul ketika malam. Jadi kalau maghrib ke bawah. Bukan, maksudnya selain si pacarnya ini. Misalnya ini hidup nyata nih. Oh, nyata. Oke. Pernah nggak lihat? Enggak, saya nggak pernah. Tapi saya lebih ke merasakan. Oh. Jadi kalau misalnya ada sesuatu lagi, kita lagi ngobrol gini, saya merinding. Kita lagi ngobrol gini tuh, kalau ada yang ngelihat atau ada yang merhatiin kita tuh saya tahu, kayak ada yang saya ngerasain. Berarti lebih ke indigo jadinya ya. Ini jadi merinding ini. Namanya punya sense indera keenam. Kalau itu saya kurang tahu. Tapi tidak lihat, cuma merasakan. Iya. Karena sering pindah alam. Iya. Kalau boleh tahu si ceweknya ini seneng sama Bang Angga karena apa? Enggak, saya kurang tahu. Pada saat itu dia cuma cerita dulunya itu saya pergi sebelum saya mau nikah, kata dia. Karena sebulan lagi saya mau nikah, kata dia gitu. Terus karena itu saya meninggal sebelum menikah itu, kata dia gitu. Cerita sebabnya apa? Katanya sih kecelakaan. Oh, kecelakaan sakit gitu. Iya, antara kecelakaan atau sakit, saya lupa, itu kurang jelas. Pokoknya dia itu pernah cerita itu kayak gitu. Saya sebelum menikah, saya meninggal duluan, kata dia gitu. Oh, jadi penasaran ya. Dan mungkin saya juga, karena saya juga mau nikah pada saat itu kan, di awal 2015, maka saya takut karena omongan dia yang itu. Jadi saya pengen dia pergilah dari saya gitu. Saya takut kejadian apa-apa pas saya udah nikah. Oke.
Berarti dari 2004 udah selesai sekarang. Udah selesai, udah nggak pernah ketemu. Udah nggak ketemu. Oke Bang Angga, ceritanya menarik sekali ya. Jarang lah orang bisa pindah alam bolak-balik gitu kan. Oke Bang, terima kasih banyak dan mampir ke channel saya. Teman-teman, diambil baiknya, dibuang buruknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.